Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan STMJ Sharing 7 Menit with Jesus. Perkenalkan, nama saya Tony dari stasi Santa Maria Bobosari, Paroki Santo Agustinus Purbalingga. Bacaan pertama hari ini, hari Selasa 16 Juni 2024, yang diambil dari kitab 1 Samuel bab 16 ayat 1 sampai dengan 13, mengisahkan tentang bagaimana Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi seseorang yang telah Dia pilih, yaitu Daud anak Isai, setelah Tuhan menolak Raja Saul. Dalam bacaan hari ini, ayat yang sungguh berkesan bagi saya adalah ayat 6 sampai dengan 7. Saya bacakan ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat ini berkesan bagi saya, karena sungguh jelas Tuhan berkata kepada Samuel tentang apa yang dikehendakinya. Dan Samuel sebagai manusia dan hamba Tuhan yang taat berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan kehendaknya. Dengan segala yang Samuel miliki, saat ia melihat Eliab yang menurutnya dialah yang dipilih untuk diurapi oleh Tuhan, tetapi ternyata Tuhan berfirman bahwa bukan dia, dan Tuhan memperjelasnya bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Allah, karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Disinilah ayat ini menjadi menarik buat saya dan mendorong saya untuk berefleksi pada kehidupan saya sehari-hari. Apakah yang selama ini saya lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau masih didasarkan pada pengertian sendiri dan mengabaikan Tuhan, yang bisa jadi sudah disampaikan Tuhan dalam hati saya, namun saya abaikan. Mungkin selama ini saya salah dalam menerjemahkan dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dari saya. Mungkin saya hanya menggunakan pikiran saya dengan memakai alasan bahwa inilah kehendak Tuhan sebagai pembenaran terhadap kedagingan saya agar saya merasa boleh melakukan hal tersebut, yang mungkin bisa jadi tidak menghadirkan Tuhan dan tidak menghadirkan atau membawa sukacita kepada orang-orang di sekeliling saya. Ayat ini mendorong saya untuk masuk dalam doa dan permenungan, memohon pada Tuhan agar Roh Kudus terus membimbing saya agar dapat terus mendengar kehendak Tuhan dan melaksanakannya, walaupun harus menyangkal diri sendiri, karena apa yang manusia lihat bukanlah yang Tuhan lihat, karena Tuhan melihat hati. Sedikit cerita berbagi pengalaman rohani saya sebagai sebuah sharing. Beberapa hari ini saya mengikuti pelayanan dalam sebuah acara seminar hidup dalam roh. Singkat cerita, beberapa hari sebelum pelayanan saya membawa acara ini dalam doa. Saya berdoa untuk memohon bimbingan dari Tuhan dan petunjuk dari Tuhan tentang apa yang harus saya lakukan, dan sekiranya Tuhan mau dan berkenan untuk pakai saya dalam karyanya selama seminar ini. Tiba saatnya acara SHDR ini dimulai. Saya berangkat dengan semangat dan niatan untuk melayani Tuhan. Tetapi apa yang saya alami sungguhlah jauh dari apa yang saya bayangkan dan saya harapkan tentang apa yang akan saya dapatkan atau alami di dalam acara tersebut. Bukan kelancaran, bukan keringanan hati yang terjadi dalam hati saya saat itu. Sungguh kali ini menjadi hal yang sangat berat untuk saya. Saya menerima kemarahan, penghakiman, merasa terasing, keraguan, dan ketidaklayakan yang sempat membuat saya sungguh ingin berhenti dan mengundurkan diri, karena saya berpikir dan merasa bahwa saya bisa menjadi batu sandungan dalam pelayanan ini. Saya mencoba untuk tetap bertahan dan terus mencari apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kali ini. Hingga tiba pada sebuah sesi di mana pembicara menayangkan sebuah video mengenai Tuhan Yesus yang menjalani penderitaannya satu persatu. Tuhan terlihat
sangat lemah, tetapi dia tetap teguh untuk menjalaninya satu persatu sampai selesai. Dan dari situ saya mendapatkan dan saya merasa dikuatkan untuk terus berjalan dan berpasrah pada penyelenggaraannya. Rasa berat yang saya alami tidak hilang. Hanya sikap hati saya saja yang berubah. Hingga saat hari ketiga selesai, saya merasa seolah Tuhan berbicara pada saya, dan saya imani itu, bahwa Tuhan memberitahukan pada saya bahwa Dia berbagi sedikit sekali bagian dari penderitaan yang Dia tanggung di atas kayu salib. Tuhan bolehkan saya untuk merasakan bagaimana rasa marah, kecewa, penghakiman, cemooh, kesendirian, keraguan, dan banyak ketidakdamaian yang dunia rasakan yang Dia tanggung di atas kayu salib. Hal ini menyadarkan saya akan doa yang saya ucapkan sebelum saya menjalani acara ini, tentang Tuhan boleh pakai saya dalam penyelenggaraan karyanya, dan Tuhan boleh libatkan saya dalam penyelenggaraan karyanya. Pada hari ketiga itu juga, setelah doa pencurahan Roh Kudus, banyak peserta dan panitia yang beroleh sukacita, dan saya bersyukur boleh melihat kelegaan dan sukacita yang peserta, saya dan panitia alami. Saya sungguh bersukacita bukan karena saya menjadi penyebab sukacita atau menjadi bagian penting dari kelegaan, kelepasan, atau apapun dalam diri peserta maupun panitia lainnya dalam acara ini. Karena memang sesungguhnya Tuhanlah yang berkarya, bukan saya. Tapi saya bersukacita karena saya diizinkan oleh Tuhan terlibat dalam karyanya yang Dia selenggarakan, dengan merasakan segala beban pergumulan yang saya alami selama acara berlangsung. Saya tetap bertahan mengandalkan Tuhan dan boleh melihat banyak orang, banyak peserta dalam acara ini merasakan kehadiran Tuhan dalam acara tersebut. Seperti pada ayat bacaan kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 kali ini, saya mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa, yang mengajarkan saya mengenai bagaimana saya harus menjadi rendah hati dan tidak bersandar pada pemikiran, emosi, ego, atau kesombongan rohani saya, melainkan pada keterbukaan hati dan ketekunan dalam mencari kehendak Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Karena rencana dan kehendak Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saya alami atau lihat di depan saya. Tuhan melihat hati saya dan mengizinkan saya ambil bagian dari karyanya yang agung, dengan terus setia mencari kerajaannya dalam perkara yang besar maupun kecil. Demikian sharing saya dalam STMJ kali ini. Semoga firman dari kitab 1 Samuel yang meneguhkan, mengarahkan, dan membimbing saya seperti bintang yang menuntun orang Majus menemukan Yesus, firman ini juga dapat menjadi penuntun untuk Bapak Ibu Saudara semua dalam mendengarkan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.